Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada yang terhormat Ibu Siti Anissa Wahdiniawati STMSI. Baik, sebelumnya saya Angga Sastra Bratayuda menyampaikan untuk tugas besar manajemen strategik yang untuk materinya yang akan saya sampaikan yaitu organisasi manajemen perusahaan. Untuk dalam manajemen strategi perusahaan ada macam-macam bentuk dan struktur organisasi. Yang pertama, untuk organisasi bisa disampaikan adalah sekumpulan dari beberapa orang yang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Adapun terdapat beberapa macam bentuk struktur organisasi yaitu yang pertama, struktur organisasi lini, yang kedua struktur organisasi lini dan staf, kemudian yang ketiga struktur organisasi fungsional, kemudian yang keempat struktur organisasi lini dan fungsional, yang kelima struktur organisasi matriks, yang keenam struktur organisasi piramida, dan yang ketujuh struktur organisasi lingkaran. Dalam materi pemaparan ini untuk yang dijelaskan hanya untuk dua, yaitu struktur organisasi lini dan struktur organisasi lini dan staf. Dalam hal ini, untuk pengertian organisasi ini ialah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk lini juga disebut dengan bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri pertama. Organisasi ini diciptakan oleh Henry Fayol. Untuk ciri-cirinya sendiri, untuk ciri-ciri organisasi bisa disebutkan yang pertama ialah hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Kemudian yang kedua, selain top manager, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana. Kemudian yang ketiga, jumlah karyawannya sedikit. Yang keempat, sarana dan alatnya terbatas. Kemudian yang kelima, bentuk lini pada perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan adalah sebagai top manager. Yang keenam adalah organisasi kecil. Nah, di sini juga disampaikan untuk kelebihan dan kekurangan dari struktur organisasi ini. Untuk yang pertama, untuk keuntungannya yaitu yang pertama, atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando. Kemudian yang kedua, rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar. Kemudian yang ketiga, proses decision making berjalan cepat. Kemudian yang keempat, disiplin dan loyalitasnya tinggi. Yang kelima, rasa saling pengertian antar organisasi tinggi. Sedangkan untuk keburukannya sendiri yaitu kelemahannya dari struktur organisasi ini yaitu yang pertama, ada tendensi gaya kepemimpinan otokratis. Kemudian yang kedua, pengembangan kreativitas karyawan yang sangat terhambat. Kemudian yang ketiga, tujuan top manager sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir, karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi. Tentunya dalam suatu organisasi pastinya tidak semuanya sempurna. Oleh karena itu mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan organisasi yang bisa diterapkan dan bisa dimaklumi dalam setiap organisasi. Nah, di sini ada untuk contohnya sendiri ada gambar struktur organisasi ini. Yang pertama yang paling atas itu ada manajemen kantor. Ini adalah manajemen kantor yang terbagi menjadi tiga, ada arsip, ada atau ekspedisi, kemudian bagian TIK atau pengadaan, kemudian RT di sini untuk inventaris. Dan dalam ini akan menurun lagi untuk bagian arsip terdiri dari dua menurun untuk subnet tugasnya itu arsip, ada ekspedisi, kemudian yang TIK atau pengadaan ada turun lagi bagiannya yaitu TIK, pengadaan, dan yang inventaris turun lagi pada dua inventaris dan RT. Kemudian untuk yang kedua yaitu organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf yaitu kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini langsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf di bawahnya. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri bisa dijelaskan yang pertama yaitu hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Kemudian yang kedua karyawannya banyak, yang ketiga organisasinya besar, dan yang keempat ada dua kelompok kerja dalam organisasi hingga ditekankan adanya spesialisasi. Yang pertama adalah personal ini dan personal. Nah, dalam hal ini juga untuk organisasi lini staff tentunya punya kelebihan dan kekurangan, yaitu yang untuk keuntungan sendiri. Yang pertama ada pembagian tugas yang jelas. Kedua, kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan jelas. Pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin.
Staffing dilaksanakan sesuai prinsip the right man on the right place. Kemudian yang kelima, bentuk organisasi ini fleksibel untuk diterapkan. Namun untuk keburukannya sendiri, yang pertama yaitu tugas pokok orang sering dinomorduakan. Yang kedua, proses decision making berliku-liku. Yang ketiga, jika pertimbangan tidak terkontrol, maka sering menimbulkan nepotisme sistem patronage. Dan yang terakhir, persaingan tidak sehat antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain. Nah, di sini juga untuk contohnya itu ada struktur organisasi staff yang sudah dijelaskan. Yang pertama kali atas direktur, di sini dibantu oleh staf yang tertinggi. Di sini juga langsung setelah dibantu oleh stafnya, di sini staf direktur, di sini juga langsung turun untuk bagian jabatannya ada 3 manajer ya di sini yang membantu dari tugas direktur. Dari tiga manajer ini sendiri mempunyai stafnya ini dibantu oleh supervisor masing-masing. Oke. Sekian dari saya untuk penjelasan materi organisasi fungsional. Saya sampaikan terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf ada kelebihan kesalahan kata atau kekurangan kata. Mohon dimaklumi oleh Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.